terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Saya selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto, terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian, sedang dilakukan, terkait juga temuan dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada pelakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas, sehingga dalam proses penyidikan Laka Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan di tengah masyarakat. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Izin Jenderal, untuk evaluasi ke depan seperti apa untuk Kapolres tadi Polda DIY agar kasus serupa seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari berikutnya? Baik, arahan petunjuk arahan sudah dilakukan, pengawasan internal sudah dilakukan, petunjuk arahan sudah dikirim. Kejadian Sleman, kurangnya koordinasi pengawasan dari atasan, koordinasi pada pembina fungsi menyebabkan proses penyidikan terganggu, sehingga apa yang hari ini kita alami terjadi. Ini yang tidak diharapkan. Tadi sudah kami perintahkan, selaku Kapolda juga sudah kami arahkan pelatihan-pelatihan dengan penerapan KUHP dan KUHP yang baru, sosialisasi sejak 2023 sudah dilakukan sebanyak 25 kali oleh Polda untuk pemahaman proses penyidikan. Namun kalau memang dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, kita akan perbaiki terus. Dan perintah untuk melaksanakan secara profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan pelayanan pada masyarakat terus dilakukan oleh Polda DIY, Polda Jabar. Pak Kapolda, tadi soal kesalahan kan belum terlalu dijelaskan, apakah karena penerapan pasal atau seperti apa? Karena lemahnya pengawasan sehingga dalam proses penegakan hukum terjadi kegaduhan. Proses pemeriksaan masih berlanjut. Penonaktifannya untuk memudahkan pengawas internal, dalam hal ini Propam, untuk melanjutkan pemeriksaan untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, baik Kapolres maupun Kasat Lantas. Kalau untuk para penyidik di kasus ini, perkara ini apakah juga akan dievaluasi atau diperiksa secara etis? Semua masih dalam proses pendalaman penyidikan. Pasti akan ada sanksi apabila ditemukan pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap penyidik. Berarti ada arah ke situ ya? Ya, pasti rekomendasi dari audit merekomendasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap temuan-temuan dugaan pelanggaran yang masih diduga terjadinya pelanggaran pada kode etik. Kater ya.
kejadiannya itu hari Sabtu Mas, tanggal 26 April 2025. Saya itu pagi itu ngambil jajan pasar di area pasar Patok di kota itu. Suami saya ngambil jajan pasar di area Berbah. Karena kita berlawanan arah, jadi saya memutuskan untuk saya naik motor, suami saya naik mobil. Kemudian di atas jembatan Layang Jandi itu tidak sengaja saya dan suami itu bertemu, motor sama mobil itu ketemu Mas, tidak sengaja. Sampai jajan pasar itu mau diantarkan di Hotel Grand di dekat Transmart itu. Turun dari jembatan di area sebelum sekitar jembatan, tepatnya saya lupa, sekitar jembatan atau Babarsari itu saya dijambret Mas. Tas saya itu di-cutter talinya, di-cutter sama jambretnya lewat sebelah kiri saya. Saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak Mas, jambret, teriak agak kencang. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran Mas sama jambretnya itu, melakukan pengejaran. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali, karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting. Itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti, dipepet lagi tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu. Terus tengkurap itu saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Saya di situ cuman saya nggak pegang, nggak ini, itu dalam keadaan tengkurap tuh masih pegang cutter Mas, jambretnya itu. Terus kemudian berproses secara hukum itu seperti apa Bu? Ya kemudian hari itu saya dan suami langsung dibawa ke Polres, untuk dimintai keterangan di bagian reskrim dan di bagian lantas itu dari pagi sampai jam 6 sore. Kemudian kami diperbolehkan pulang. Selanjutnya ada panggilan BAP sebagai saksi apa itu. Setelah itu baru suami saya ditetapkan jadi tersangka. Artinya ada yang melapor? Saya nggak tahu Mas. Kalau yang Ibu tahu, jambret itu warga mana? Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya. Oke. Terus penjelasan polisi bagaimana? Kok bisa jadi tersangka itu seperti apa? Jadi menurut Pak Polisi itu di situ ada apa ya Mas? Ada semacam kelelehan suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Pas penetapan sebagai tersangka itu respon jenengan dan suami seperti apa? Jelas shock Mas. Jelas saya sama suami jelas nggak menyangka, karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak, ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan, jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami itu. Yang bilang nggak akan jadi tersangka itu siapa awalnya? Ya sebenarnya nggak bilang sih, tapi Keyakinan pribadi. Iya, keyakinan saya pribadi, dan karena saya melihat itu benar-benar kami yang di sini yang jadi korban ya Mas. Yang di sini kan yang jadi korban saya. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Bu, ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada. Dari keluarga tidak meminta sesuatu? Keluarga korban maksudnya? Keluarga penjambretnya. Saya kebetulan komunikasi baru hari ini sama keluarga jambretnya setelah ada pelimpahan kasus ke kejaksaan itu. Baru saya tadi telepon ya, karena selama ini saya nggak punya akses ke sana, saya nggak ada nomor teleponnya, saya nggak ada nggak ada akses ke keluarga jambretnya itu. Baru tadi saya menyampaikan permintaan maaf bahwasanya semua kejadian ini saya sama suami nggak pernah
mau ada kejadian ini, mungkin keluarganya juga nggak mau kejadian ini juga. Korban itu 2 ya berarti ya, atau jambret itu 2 yang Jambret meninggal dunia iya. ya. Itu dari pihak kepolisian ada nggak ada permintaan semacam uang misalnya untuk kasus ini ditutup atau seperti apa? Nggak ada. Bu, kalau jarak antara kejadian dengan penetapan tersangka itu berapa lama? Sekitar 2-3 bulan, Mas. Iya. Kalau masih ingat kejadiannya tanggal berapa? 26 April 2025. Penetapan tersangkanya tanggal Saya lupa bulannya? juga. Tapi selama 3 bulan itu ibu rutin datang ke polisi, dipanggil pemeriksaan dan segala macam. Kan iya, saya kooperatif. Kemudian setelah suami saya ditetapkan jadi tersangka itu pun suami saya wajib lapor, Mas. Setiap hari Senin itu datang. Dan pendampingan hukumnya? Pendampingan hukumnya ya setelah jadi tersangka itu ada pendampingan hukumnya. Cuman kalau wajib lapor kan nggak didampingi. Suami saya datang sendiri. Bu, proses saat ini apa Bu? Tadi dipanggil ke Kejari apa? Prosesnya ya cuman apa ya Mas, karena kemarin sudah pelimpahan berkas, jadi tadi saya difasilitasi oleh kejaksaan untuk dimediasi oleh keluarga korban. Hasilnya sempat nanyakan loh, Bu, kalau kasus penjamretannya tuh bagaimana? Ini tersangka ini karena penjamretannya apa lalu lintasnya? Kalau yang sekarang tersangkanya ini kalau lintasnya Ya, kasus penjamretannya? itu katanya sudah ditutup Mas karena jambretnya matikan. Hasil mediasi dengan keluarga korban dan kejaksaan tadi difasilitasi kejaksaan hasilnya Iya. Intinya keluarganya korban juga keluarganya jambretnya ya Mas, itu juga mau baru mau diskusi keluarga dulu katanya, baru mau diskusi keluarga dulu. Saya juga menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya Mas sama keluarga korbannya. Intinya nggak korban ya semuanya, saya di sini juga korban, saya di sana juga korban. Intinya kejadian pada saat itu kan di luar kendali kami semua. Nah, terhadap penanganan perkara ini ada 2 yang ditangani. Yang pertama kasus pelaku curas, penjambretan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice ya. Telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak yaitu para penasihat hukumnya untuk melakukan upaya-upaya damai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum.